Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan menemukan ada yang aneh dengan tempat ini. Saat memeriksanya, Xiaoyan akhirnya masuk ke dunia yang dipenuhi dengan kepompong. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara yang langsung memasuki telinganya. Namun dia tidak bisa menemukan sumber suara itu. Tanpa disadarinya, tubuhnya juga sudah terlilit oleh benang sutra dan tiba-tiba dia merasakan ada tangan yang merobek kepompong di bagian wajahnya dan melihat sesosok yang mirip di dalam ingatan Yuyan. Kemudian jiwanya dipaksa keluar dari tubuhnya. Namun setelah beberapa saat, jiwa Xiaoyan bergegas kembali ke tubuhnya dan menekan jiwa yang ingin menguasai tubuhnya. Cara Xiaoyan mengambil kendali atas tubuhnya kembali hanya dalam sekejap memberitahu avatar Master Jahat bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang bisa diintimidasi dengan mudah. Sekalipun kamu bisa mengendalikan kembali tubuh fisikmu, namun bagaimana kamu bisa bertahan di dunia kepompongku dengan mudah? Suara itu terdengar lagi, tetapi Xiaoyan tidak tahu dari mana asalnya. Pemilik suara itu jelas masih sangat berhati-hati dan tidak mau mengungkapkan lokasinya yang sebenarnya. Aku bukan Master Jahat, dan aku menemui beberapa masalah ketika datang ke sini. Aku yakin kamu masih berada di sini bukan atas kemauanmu sendiri, tetapi karena pembatasan ini. Jika kamu mau bekerja sama denganku, kamu pasti bisa keluar dari sini. Xiaoyan berkata perlahan meskipun segel itu tidak membatasi dirinya. Namun Xiaoyan menduga bahwa avatar ini disegel oleh pembatasan yang kuat atau kekuatan lain yang mencegahnya pergi dari sini. Dia mencoba menemukan penyebabnya sehingga mengetahui apa yang diinginkannya, kemudian bernegosiasi dengannya. Bagaimanapun, tidak semuanya perlu diselesaikan dengan kekerasan. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Aku bisa pergi dari sini dan kemanapun yang aku mau. Tampaknya kali ini Xiaoyan telah salah menebaknya dan suara yang meremehkan segera terdengar keluar. Kamu tidak perlu bekerja sama denganku sekarang. Namun jika kamu berpikir bahwa aku tidak dapat menimbulkan ancaman apapun kepadamu, maka dengan kekuatanku saat ini, aku pasti akan membunuhmu. Kecuali kamu berpikir bahwa bakatmu lebih unggul dari diriku. Xiaoyan tidak berbicara dengan rendah hati. Bagaimanapun juga, sekarang dia perlu menunjukkan dominasinya. Setelah avatar ini berpisah dengan Master Jahat, sosok ini tampaknya meremehkan fluktuasi aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Tentu saja tidak ada yang berani meragukan apa yang dikatakan Xiaoyan. Apalagi selain memiliki aura Master Jahat, dia juga memiliki aura yang mulia, sehingga tidak akan ada yang akan meragukannya. Lagi pula mereka berdua adalah eksistensi yang pernah bercita-cita untuk mencapai puncak dunia. Terlebih lagi Xiaoyan sekarang sedang menghadapi avatar Master Jahat, jadi dia harus menggunakan cara bicara Master Jahat untuk menghadapinya. Meskipun avatar ini telah melahirkan kecerdasan spiritualnya sendiri, namun dia pernah menjadi avatar dari Master Jahat, dan di dalam hatinya, dia pasti masih memiliki ketakutan mutlak terhadap Master Jahat. Tidak ada gunanya mengancamku.
Aku ingin melihat apakah kamu dapat membebaskan dirimu dari perangkapku." Di bawah ancaman Xiaoyan, nada bicara sosok ini menjadi lebih arogan. Jelas dia sedikit marah mendengar kata-katanya. Saat ini Xiaoyan masih terbungkus lapisan benang sutera putih yang membuatnya tidak bisa bergerak. Tetapi Xiaoyan sudah mengetahui kelemahan kepompong setelah dia memasuki tempat ini. Saat berikutnya, api membumbung dari tubuh Xiaoyan. Dengan kekuatannya yang telah meningkat, maka kekuatan jantung api akan meningkat dan dapat mencapai ledakan yang lebih jauh. Segera, api 3 warna meletus dari tubuh Xiaoyan dan benang sutra yang mengikat tubuhnya mulai meleleh. Dengan intensitas nyala api seperti itu, tidak peduli seberapa tebal benangnya, itu tidak akan dapat menahan pembakaran dari 3 jantung api. Dengan ledakan keras, kepompong putih yang menjebak Xiaoyan akhirnya meledak dan apinya menyebar ke segala arah. Tetapi saat Xiaoyan melihat api di sekelilingnya, dia langsung mengerutkan kening menyaksikan api yang mengamuk dan menyebar dengan cepat. Api 3 warna tidak hanya membakar kepompong Xiaoyan, tetapi mulai membakar seluruh dunia putih, sehingga seluruh dunia ini terbungkus api dan kepompong putih lainnya akhirnya ikut hancur. Saat melihat pemandangan ini, Xiaoyan langsung mengerti bahwa kejadian ini sudah diperhitungkan oleh avatar master jahat dan dia dengan sengaja memprovokasi Xiaoyan untuk bertindak, sehingga tanpa disengaja dia melepaskan makhluk yang berada di dalam kepompong tersebut. Fakta bahwa sebelumnya ada makhluk aneh yang muncul, maka Xiaoyan berpikir bahwa di dalam kepompong ini adalah berbagai monster. Saat berikutnya ada banyak sosok yang keluar dari kepompong putih yang meledak. Mereka tidak terlihat seperti manusia atau binatang. Namun tiba-tiba ada sesosok berpakaian tipis transparan yang muncul di belakang Xiaoyan. Sosok ini langsung menuju ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Menyadari hal ini, Xiaoyan langsung bertindak dan mulai mengayunkan tinjunya yang bersinar dengan cahaya keemasan. Setiap kali sosok-sosok ini muncul, akan terjadi ledakan dan kabut darah menyebar ke sekitarnya, sehingga tidak ada dari makhluk ini yang selamat. Selain penampilannya yang mengejutkan, kekuatan berbagai makhluk berbentuk aneh yang muncul ini juga relatif terlalu lemah untuk menimbulkan ancaman bagi Xiaoyan. Namun dalam pandangan Xiaoyan, semua ini bertujuan untuk membuka jalan bagi avatar master jahat. Xiaoyan menyadari sesuatu yang aneh ketika dia melihat kabut darah meledak di sekelilingnya dan sejumlah besar daging dan darah jatuh ke tanah, kemudian perlahan menghilang. Setelah membunuh sosok-sosok ini, Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya dan merasakan sekelilingnya. Mata Xiaoyan berkilat dan dia menyadari bahwa ada aura samar di sekelilingnya dan dia segera mulai mencari di sekitarnya dengan cepat. Namun setelah sekian lama mencari, Xiaoyan tidak menemukan apapun. Saat ini api masih menyebar dan terus menyala, lalu bergegas kembali menuju ke arahnya. Xiaoyan menarik nafasnya dalam-dalam dan api berhenti menyebar. Saat melihat ke sekelilingnya, Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu. Segera tangannya digantung di depan dadanya dan ketiga api mulai mengembun. Aku khawatir disinilah letak masalah yang sebenarnya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Angry Buddha Lotus Flame 3 warna muncul di telapak tangannya. Xiaoyan perlahan terbang keluar. Teratai api yang awalnya seukuran telapak tangan sekarang berkembang melawan badai. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, itu berubah menjadi ratusan kaki. Saat ini, teratai api 3 warna telah berkembang hingga batasnya. Setelah api 3 warna terjalin, itu bertabrakan dengan semua makhluk aneh di sini. Kemudian meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Seketika, apapun yang bersentuhan dengannya
langsung hancur dan berubah menjadi lautan api yang tak berujung. Ketika kobaran api berangsur-angsur menghilang, dunia ini terlihat dalam keadaan kacau. Yang terlihat bukan lagi hamparan putih yang luas, melainkan seolah-olah berada di dunia yang berdarah. Saat Xiaoyan sedang melihat ke sekeliling, sebuah suara tiba-tiba bergema di telinganya. "Tuanku, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku?" Begitu kata-kata ini keluar, Xiaoyan terkejut, tetapi dia segera menemukan sosok lemah yang muncul di belakangnya. Pada saat ini, jari-jari putihnya sedang membersihkan darah di pipinya. Ketika Xiaoyan mengeluarkan tangannya dan mencoba meraihnya, dia tidak menemukan apapun. Halusinasi. Itu bukan halusinasi. Mereka yang baru saja kamu bunuh adalah anak-anakku. Sekarang kebencian mereka sangat kuat dan mereka memintaku untuk membunuhmu. Suara itu terdengar lagi, seolah-olah sosok itu berbicara tepat di sebelahnya. Saat ini Xiaoyan masih bisa melihat ada seseorang di tepi matanya. Namun saat Xiaoyan berbalik, dia tidak bisa melihat sosoknya. Aneh sekali. Xiaoyan langsung menghela nafas di dalam hatinya. Tentu saja tidak mudah untuk membawa pergi avatar master jahat ini. Jika itu mudah, mungkin Yuyan sudah lama melakukannya. Segera pikiran Xiaoyan bergerak dan berteriak kepada Goyan. "Hancurkan ilusi tempat ini." Suara Xiaoyan terdengar keras dan butuh beberapa saat hingga Goyan bereaksi keluar. Saat melihat tatapan serius Xiaoyan, Goyan bergumam beberapa kali dan melihat ke sekeliling dengan penuh kehati-hatian. "Pembunuh 1000 pedang, dari mana datangnya ilusi di sini?" Saat suara Goyan terdengar, pupil mata Xiaoyan sedikit gemetar. Jika Goyan tidak menghancurkan ilusi ini, maka situasinya akan sangat merepotkan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.